Oke, elemen tanah dimulai dari Taurus. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak bisa basa-basi. Jauhkan hidup kita dari drama. Cukup di luaran saja yang drama dan sinetron. Selebihnya bisa cek di kolom deskripsi, karena ini adalah bacaan umum, diharapkan kebijaksanaannya tidak akan cocok dengan semua Taurus di luaran sana. Oke? Itu saja, karena saya bolak-balik menyampaikan hal yang sama, kayaknya pasti pada bosan semua. Oke, next. Dapat kartunya awal 3 pedang, ya. Tersakiti, terhianati, merasa dibohongi, dan benar-benar nggak enak. Jadi maknanya benar-benar sakit hati, ya. Mau itu dihianati, mau itu ditusuk dari belakang, mau itu orang itu tidak jujur sama dia, dimanfaatin dan lain sebagainya. Saya nggak bisa lain, nggak bisa bukan, ya. Mau ini keadaan mau kamu hadapi nanti. Saya merasa ada beberapa Taurus yang sebenarnya sudah paham arahnya ini mau kemana, ya. Karena ini adalah bacaan umum, aplikasikan sendiri ke area hidup yang Anda anggap sesuai, ya. Jadi tidak usah dibawa drama, karena sekali lagi ini adalah bacaan umum, bukan bacaan khusus, oke? Tidak akan cocok dengan semua Taurus di luaran sana. Jadi kalau memang sudah maknanya, mau kamu hadapi, sedang kamu hadapi, ataupun sebenarnya itu beberapa sudah berlalu, move on kamu bagaimana? Jangan dibawa ke sini, jangan dibawa ke depan, jangan juga dibawa, walaupun sekarang masih kamu ingat, bisa efek masa depanmu. Karena apa? Bolak-balik kamu ingat terus. Secara nggak sengaja kamu menanamkan dalam otakmu kalau aku bolak-balik mengalami hal yang sama terus. Dan mengalami hal yang memang benar-benar tidak menyenangkan bagi kamu. Silahkan dipilih. Kalau kamu memang suka menderita, tetaplah menderita. Kalau saya tidak mau, ya. Memang hal ini menyakitkan gitu loh, tetapi sebenarnya yang membuat kamu sakit itu dirimu sendiri. Kamu ada andil di dalamnya, tapi kamu nolak dengan kamu menyalahkan orang lain. Kalau kamu sadar sebenarnya kita sama-sama ambil peranan, mau itu dalam satu hubungan, mau itu pekerjaan, mau itu lingkungan apapun gitu ya. Kalau kamu mengizinkan orang lain, keadaan itu, sesuatu itu ada dalam hidup, masuk dalam hidupmu, dan kekecewaan itu ada, nggak bisa kamu hanya menyalahkan orang lain. Tetap ada andil dalam dirimu. Kalau kamu sebenarnya harus mengakui dan harus benar-benar memeluk dirimu dalam kenyataan, kalau iya, aku ada peran di sini. Oke, jadi ada sifat seperti lebih berlapang dada. Dan ada sikap dan karakter untuk belajar lebih baik ke depannya. Jadi lebih berhati-hati, menerima sesuatu, menerima seseorang, memasukkan sesuatu, memasukkan seseorang, itu benar-benar dipikir lebih jauh lagi dan lebih hati-hati, oke? Dan semoga kamu bisa move on. Next card bagaimana? Ada 7 cawan, ya. Keinginan banyak. Apa yang mau dicapai banyak, goal banyak. Yang di depan target itu banyak, yang mau dijalani banyak. Nah, sepertinya kamu kehilangan prioritas, ya. Jadi silahkan difokuskan sendiri. Kamu ada yang tersakiti kehilangan prioritas, ada yang sedang tersakiti, dan prioritas pun ini terpisah, ya. Kalaupun terpisah gitu ya, pun sama saja nggak bisa melihat fokus ke depannya. Targetnya apa? Kayaknya terlalu banyak gitu loh, yang dipikirkan terlalu banyak. Akhirnya yang dijalani ya udah keteteran sendiri gitu loh. Karena memang nggak ada fokus, bingung mau menjalani yang mana dulu karena nggak ada fokus tadi. Nah, silahkan kamu pikirkan, apakah memang benar kamu itu terlalu banyak yang dipikirkan sehingga kamu nggak bisa memfokuskan pada satu hal dulu yang memang harus kamu fokuskan sehingga kamu majunya itu lebih cepat. Ketika kamu bisa fokus, ketika kamu bisa mengambil, oh di sini sudah bisa aku tangani, oke sekarang aku tangani yang lain karena di sini sudah lebih baik, bisa saya tinggal autopilot. Dan di sini akan aku tangani lebih baik lagi gitu loh. Jadi pelan-pelan satu persatu, ada tahapan, ada proses yang harus kamu lalui. Tidak usah terkesan terburu nafsu dan akhirnya ya sudah, yang lainnya terbengkalai juga gitu loh. Yang satu aja nggak kelar-kelar, yang lainnya terbengkalai, ya. Next card ada 9 tongkat. Saya cuma bisa katakan jangan menyerah, ya. Atas apapun yang kamu lakukan jangan menyerah. Mau itu di area percintaan, mau itu di area apapun, ya, silahkan aplikasikan sendiri ke area hidup Anda yang Anda anggap sesuai, ya. Dimohonkan kebijaksanaannya. Dari 9 tongkat ini, walaupun kamu merasa kadang
tidak mampu, tidak bisa, tetap kamu harus melangkah. Karena apa? Ya inilah hidup. Ketika kamu lihat ke belakang, oh iya, aku sudah melangkah 1 meter. Masa aku yang nggak bisa 1 meter lagi? Sudah 2 meter aku lalui. Apakah aku tidak bisa 2 meter lagi? Sudah 4 meter. Jadi terus seperti itu seterusnya. Jangan kamu lihat susahnya. Karena maaf, yang susah bukan kamu saja, banyak yang susah. Yang tidak terekspos dan tidak pernah fokus pada kesusahannya, tapi fokus pada goalnya juga banyak. Tetapi hanya saja kita tidak ketahui dan kita tidak ketemu aja ceritanya bagaimana, orangnya bagaimana ya. Tetapi memang setiap orang memang harus seperti itu. Maaf, begitulah dunia. Jadi tergantung bagaimana, apakah kamu melangkah, apakah kamu stuck, terjebak dan diam di sana. Next card, Kesatria Pedang. Jangan terlalu terburu-buru ya. Datangnya cepat, keluarnya cepat. Datangnya cepat, nyamperinnya cepat, perginya cepat juga. Ini cirinya Kesatria Pedang ya. Memang energinya enak, energinya baru, menyegarkan semua dan menyenangkan. Tetapi kalau kamu salah langkah dan dia itu merasa ya hambar dan nggak ada semangat lagi, jadi dianya buru-buru pergi karena memang tidak menyenangkan lagi, tidak memuaskan lagi, tidak nyaman lagi, dan pengen mencari tantangan suatu yang lain ya. Kalau kamu memang berangkat dari keterpurukan dan kamu melihat ada suatu celah di sana, ada hal yang menyenangkan di sana, pelan-pelan aja, nikmati aja momennya, itu benar-benar nikmati. Pokoknya itu jangan terlalu berlebihan, paham semuanya itu ada proses dan semuanya itu harus dalam koridor yang baik, yang positif, jangan masukkan yang negatif. Cepat atau lambat, hal itu pasti akan terkikis sendiri. Kalau ada sesuatu yang negatif, pasti sudah habis sendiri, cepat habisnya ya, secepat datangnya. Oke. Next, ada kartunya, ada yang berkaitan dengan Leo. Benar-benar ini Leo ini. Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio sedikit. Ada kartunya Leo, Aries sama Sagittarius sedikit ya, tetapi saya lihat dominan Leo di sini. Kartunya strength ya, kartunya kekuatan. Ini artinya kamu bisa menaklukkan apa yang ada dalam dirimu. Walaupun itu kamu merasa tidak nyaman, merasa kamu itu harus berontak, merasa kamu itu tidak puas, tapi kamu tetap menjaga itu ada di dalam. Kamu tidak mau terlalu meluapkan, kamu tidak mau terlalu membentak-bentak, kamu tidak mau terlalu teriak-teriak atau terlalu protes yang berlebihan atau sampai demonstrasi. Jadi kamu mampu mengalahkan ego di sini. Sebisa mungkin saya melihat Taurus. Entah kenapa energinya Taurus saya baca berat sekali. Saya nggak paham. Saya paham tapi saya nggak paham gitu loh. Karena kelihatannya dari setiap bacaan ketika kamu itu paham, maju, entah kenapa mundur lagi. Bukan entah kenapa saya tidak tahu, tetapi kamu membawanya itu ke kehidupanmu mundur. Jalannya itu agak mundur. Ada juga yang tetap jalan di tempat. Dan sebisa mungkin kamu berusaha, aku ini nggak meluap-luap. Aku ini nggak istilahnya ini berlebihan dalam memaknai sesuatu. Paling tidak kamu bisa mengerem keinginanmu sendiri, bisa mengerem egomu sendiri, sehingga ke depan kalau mau ada ganjalan lagi, paling tidak kamu itu sudah lebih siap dan lebih kalem lah dalam menghadapinya. Jadi benar-benar kamu mengontrol dirimu. Beberapa Taurus saya lihat kontrolnya ini luar biasa gitu loh. Kayak yang berkata ke diri sendiri, ingat deh, aku butuh ini, ingat deh, ada hal yang lebih besar lagi di balik ini, ingat deh, ini hanya batu loncatan, ingat deh, ini hanya sementara. Untuk sekitar hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak ada pergulatan batin sendiri dalam dirinya Taurus ini ya. Sudah ada 9 tongkat, ada 9 pedang lagi. Mikirnya seperti tadi saya katakan, kenapa dirinya berat? Mikirnya terlalu dalam sampai ke bawah mimpi, nggak bisa diputusin, nggak bisa dicari solusi gitu loh, dan nggak bisa yang namanya pikiran adem, pikiran nyaman, pikiran enak itu kayaknya kagak ada banget. Jadi benar-benar
kayak yang terkungkung sekali gitu loh. Padahal ya kamu bisa keluar gitu loh, kamu bisa bangun dari tidur, jalan-jalan, melakukan sesuatu yang berguna, melakukan sesuatu yang lain. Kenapa kamu milih stuck? Entah kenapa, tidak ada yang mengikat kamu di sini. Nggak ada yang mengikat kamu, tapi entah kenapa kamu membiarkan dirimu itu dimakan oleh sesuatu yang jahat, oleh sesuatu yang negatif. Bersedia menenggelamkan dirimu untuk sesuatu yang tidak enak gitu loh, di Empress. Ya, kartumu sendiri nih. Kamu punya jawaban, kamu itu kuat, kamu itu mampu. Di depan itu loh banyak yang bagus. Di depan itu banyak sesuatu yang bisa dibilang membuat kamu itu sukses ya. Membuat kamu itu lebih bahagia, membuat kamu itu lebih baik, banyak yang lebih mencintai kamu, banyak yang lebih menghargai kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak bisa keluar dari lingkaran ini semua gitu ya, tetap aja kamu nggak bisa melihara fokus, kamu nggak bisa bikin pilihan, kamu sendiri itu masih stuck di masa lampau, kamu masih mikir kamu sampai ke bawah mimpi, kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa sampai ke energi ini, nggak bisa. Karena sampai kamu tuh melalui berapa fase ini bukan hitungan hari fase ini ya. Fase ini lama. Nah, kamu bisa melalui fase itu nggak? Jadi kamu itu sampai bisa makmur, sampai bisa enak, sampai bisa kamu itu stabil ke dirimu sendiri, kamu juga bisa menemukan orang yang tepat. Nah, kamu bisa sampai di titik itu nggak? Itu aja pertanyaannya. Mampukah kamu melalui fase ini semua sehingga kamu benar-benar 100% bisa meraih itu ya, kebahagiaan itu yang 100%. Ada Ratu Pedang, benar-benar diyakinkan dan kamu itu benar-benar disarankan dan dikasih tahu dan benar-benar ditekankan. Sudah, yang nggak pantas dipikirkan jangan dipikirkan, yang nggak pantas dimasukkan jangan dimasukkan, yang nggak pantas jadi bagian hidupmu ya jangan dijadikan bagian dari hidupmu, atau apapun itu maksudnya ya. Yang bermakna negatif ya janganlah. Buat apa? Namanya sudah negatif kamu masukkan lagi, kan konyol itu namanya ya. Kamu perumit dirimu sendiri itu, memperparah dirimu sendiri, oke? Ada yang berhubungan dengan Sagittarius ini temperance ya. Seimbangin ya, tadi saya sudah ngomong ya, kalau kamu sendiri nggak bisa fokus, terlalu banyak yang mau dikejar, sampai fokusmu itu hilang, sampai kamu tuh nggak tahu mikir apa, mana dulu yang mau dilakukan duluan ya, nggak seimbang hidupmu. Cari keseimbangan, stabilkan dirimu sendiri. Nggak bisa kak, nah ya itu masalah kamu. Udah, kamu kan sudah kasih omongan itu, terus mau apa lagi yang mau saya kasihkan? Kan susah ya kan. Jadi kamu sendiri beri omongan ke dirimu sendiri sehingga kamu sendiri berpikir dan melihat dirimu sendiri sebagai sesuatu yang nggak bisa. Sudah, the end kan akhirnya tamat. Nggak ada kelanjutannya. Kamu sendiri yang bisa bikin koma itu kamu sendiri. Yang bisa bikin kelanjutan cerita itu kamu sendiri, bukan saya, bukan orang lain. Percuma, kamu sendiri, oke? Saatnya berdiri di atas kakimu sendiri, beneran di kakimu sendiri. Ada 6 pedang. Memang masih terbayang-bayang masa lalu. Ada apa di masa lalu sih? Kenapa sih kok orang itu suka membawa masa lalu ke masa sekarang? Apapun itu, mau kegagalan finansial, ekonomi, pekerjaan, kekasih, keluarga, pertemanan, lingkungan, apapun itu. Dunia ini nggak selebar daun kelor, men ya, nggak selebar dengan ukuran kamarmu yang 3x3 atau 4x6 pun, ataupun 10x10, nggak selebar itu. Banyak rezeki yang bisa kamu temukan, banyak orang yang kamu temui, banyak kekasih hati itu yang masih mencari, yang mungkin tambatan hatimu sebenarnya di luar sana, tapi kamu itu terlalu terkungkung pada hal masa lalu yang melodramatik itu, ya susah. Keras kepalamu dihindarkan dulu lah. Taurus kayak begini ya, masih aja penyakitnya keras kepala. Keras kepalamu dibuang dong. Song-song yang baik ke depan. Ngapain? Di depan tuh loh banyak yang bagus. Tapi entah kenapa kamu, iya itu, saya rasakan energinya berat, masih maju, mundur, ada aja yang kena ya, ada aja yang dimasukin ke dirimu sendiri. Kasihan saya ke dirimu sendiri. Oke, saatnya kamu kasihan ke dirimu sendiri, bukan saya, men. Oke, thank you, bye Taurus.